Bayangkan nih, Anda ditarik keluar lapangan dan wasit mulai menghitung mundur 10 detik. Wah, lewat jari itu langsung kena penalti kan? Tepat. Dan bayangkan Anda nggak terima. Protes ke wasit sambil menutup mulut rapat-rapat. Bam! Kartu merah langsung keluar dari saku wasit. Gila ya. Tapi ini bukan sepak bola fiksi ilmiah loh. Ini realitas brutal di ASEAN Hyundai Cup 2026. Bener banget. Di perayaan hari jadinya yang ke-30 ini, turnamen kan digeser penuh ke puncak musim panas ya, antara Juli sampai Agustus. Demi menghindari hujan monsun kan? Betul. Tapi, nah ini dia. Bukan cuacanya yang bikin pemain kehabisan napas. Aturannya lah yang memaksa mereka bernapas lewat insang. Tepat sekali. Nah, hari ini kita udah membedah sumber-sumber dari halaman Wikipedia, artikel analisis taktis, sampai transkrip perdebatan panas usai laga. Menarik banget nih. Misi kita kali ini, kita mau menyelami gimana pelatih baru Indonesia, John Herdman, justru menyulap aturan radikal ini jadi senjata pemusnah massal di lapangan hijau. Gini, aturan baru ini kan diciptakan khusus buat ngebunuh yang namanya ngulur waktu ya. Ya, udah nggak ada ampun lagi. Pergantian pemain maksimal 10 detik. Terus restart bola kayak lemparan ke dalam atau tendangan gawang itu wajib 5 detik. Dan larangan mutlak nutup mulut pas protes itu. Iya itu supaya kamera VAR bisa baca bibir pemain. Pokoknya bola dipaksa terus bergulir. Ini ibarat apa ya? Memaksa 22 pemain lari sprint di atas treadmill yang kecepatannya terus dinaikkan. Nggak ada waktu buat buang napas. Persis. Dan disinilah letak kejeniusan taktis seorang Herdman. Saat tim lain panik, dia malah lihat ini sebagai amunisi. Lewat formasi 3-4-2-1 itu ya? Yap, Herdman nggak pakai formasi sekedar buat bertahan. Secara mekanis, formasi ini tuh mesin pressing tingkat tinggi. Oh, jadi dia manfaatin aturan waktu tadi? Betul. Mari kita bedah mesinnya. Dengan 3 bek tengah dan 2 gelandang serang di belakang striker, Herdman bisa numpuk 5-6 pemain di sepertiga pertahanan lawan. Wah, jadi begitu lawan dipaksa ngelakuin restart 5 detik yang buru-buru itu? Pemain Indonesia udah ngepung mereka. Lawan nggak punya waktu sedetik pun buat ngatur formasi. Nah, gila. Jadi Herdman secara harfiah jadiin tenggat waktu wasit sebagai bagian dari taktik serangannya. Tepat. Lawan terpaksa buang bola acak karena panik dan bola langsung direbut lagi. Ini persis yang terjadi waktu kita melibas Kamboja 5-1 kemarin kan? Itu bukti nyatanya. Pressing intens di area lawan ini yang memicu hat-trick debutnya Mitchell Baker. Benar. Dan jangan lupa umpan-umpan kunci dari Tom Hay. Nah, pas bola berhasil direbut, pertahanan Kamboja kan masih berantakan tuh. Di momen transisi kacau itu, Hay nggak perlu repot giring bola. Visi bermainnya emang luar biasa ya. Sangat. Dia langsung motong garis pandang lawan. Karena bek Kamboja belum siap, umpan kunci Hay dengan mudah membelah ruang kosong langsung ke kaki Baker. Serangan bergelombangnya sangat mematikan. Tapi, disinilah insting saya sebagai komentator mulai merasa was-was nih. Wah, kenapa tuh? Gini, superkomputer Bisosir mencatat probabilitas kemenangan kita atas Timor Leste itu ada di angka absolut 90%. Angka yang sangat meyakinkan sebenarnya. Sangat. Tapi, kabarnya, Herdman bakal merombak total susunan pemain inti buat nyimpan tenaga lawan juara bertahan Vietnam. Iya, rotasi besar-besaran. Tunggu dulu, bukankah ganti gigi secara drastis pas mobil lagi melaju kenceng justru beresiko ngerusak ritme dan momentum emas kita? Ini terdengar kayak bunuh diri taktis. Kalau kita pakai kacamata bola konvensional, kekhawatiran Anda itu sangat logis. Kan lagi panas-panasnya ini. Betul. Tapi dalam sistem bola efektif yang baru ini, Anda harus lihat dari sisi manajemen stamina. Maksudnya? Kalau Herdman maksain intense press pakai pemain yang sama di tengah suhu musim panas ekstrim, skuad utama kita bakal hancur lebur sebelum masuk fase gugur. Jadi rotasi ini bukan karena meremehkan Timor Leste ya? Sama sekali bukan. Ini mekanisme bertahan hidup murni. Tapi kalau pelapisnya gagal mengeksekusi pressing sedetail skuad utama, pertahanan kita bisa jebol berantakan dong. Tentu, risikonya itu sangat nyata. Tapi, ini menariknya, analisis dari pengamat Anton Sanjoyong ngebongkar niat asli Herdman. Apa tuh niat aslinya? Tekanan buat menjuarai AFF ini ternyata bukanlah target utama sang nahkoda. Tunggu, apa bukannya ini gengsi Asia Tenggara? Iya, tapi Herdman jadiin turnamen kompetitif ini semacam laboratorium ekstrim buat nguji mental dan fisik pemain mudanya. Serius? Jadi dia gunain turnamen sekelas ini murni cuma sebagai batu loncatan? Skala yang diincar Herdman itu jauh lebih masif. Dia ngincar Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Wow, visi jangka panjang ya. Tepat.
Dengan ngorbanin keamanan taktis jangka pendek dan maksa lapis kedua beradaptasi dengan ritme brutal ini, dia lagi bangun fondasi kedalaman skuad. Masuk akal sih. Kalau lapis kedua bisa selamat dari tekanan aturan 5 detik ini, kita nggak cuma punya 11 pemain hebat, tapi 22 pemain yang siap tempur di level dunia. Untuk Anda yang mendengarkan, ini benar-benar sebuah masterclass tentang gimana mengelola ekspektasi. Setuju. Kadang kita harus rela berisiko mempertaruhkan piala jangka pendek. Iya, demi membangun dinasti kesuksesan yang tangguh di masa depan. Nggak ada tempat buat ego jangka pendek di sini. Namun ada satu konsekuensi gelap dari semua revolusi ini. Wah, apalagi nih? Dengan waktu efektif bermain yang meroket tajam akibat aturan 10 detik dan 5 detik tadi, jeda napas terselubung di lapangan kini benar-benar dimusnahkan. Sebuah pukulan telak untuk fisik manusia ya. Sangat telak. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan liar untuk Anda renungkan di pinggir lapangan. Jika bola modern menuntut paru-paru baja dan menghilangkan hak istirahat sejenak demi tontonan berintensitas tinggi, Ya, apakah kita sebenarnya sedang memperpendek umur karir para gladiator lapangan hijau ini? Apakah pensiun dini bakal jadi kelaziman baru akibat kelelahan kronis? pertanyaan yang mengerikan. Pikirkan itu saat Anda melihat para pemain bertumbangan usai peluit panjang berbunyi. Sekian dari kami, salam olahraga. Teamwork was key to that. A beautiful piece of engineering to set him free in the box. So that's two. Referee's had a look. He's blown his whistle for half-time. To review the first half. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? A half of massive entertainment and excitement. A two-goal margin, yes, but all things still possible. The action has already resumed here. Brings it forward. This is quite a run, and he's not done yet. Oh, again, the flag's up. Keeper sends it forward. Yeah, he's pulled him up for that challenge. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now, and he's in trouble. Battles to win it back. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Cuts it out. Plays a clever pass. Cut out in the nick of time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. Intercepts the throw. That's well read. He's had a go! And again, they run up against stubborn defending. Swung over into the middle. Timely intervention. Big chance! They are rampant! And the lead is extended still further. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Three without reply. This is becoming a stroll.
a free kick in a very dangerous area. Going through. They're looking at the referee, but he's waved play on. Well, decisiveness has deserted them, Peter. They need precision, and it's sadly absent. Tries to get it forward quickly. Played out to the right. That's a brilliant interception. Well, to be honest, I think they're all show and no substance. Where's the final product? He's got options out wide. Shot at goal! Time added on will be 2 minutes. Looks to thread it through. And time is up. A demolition.